Kita ingin tahu lebih jauh ini, kenapa BMI ini melaporkan Pasutri, sedangkan banyak orang menaruh perhatian besar terhadap pasangan suami istri karena dinilai mereka merupakan korban kekerasan ini. Kira-kira seperti apa pembelaan BMI ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Zulkifli STMM yang telah hadir di studio Bidik News kita pada kesempatan siang hari ini di channel Bidcast atau Bidicasting. Yang saya sampaikan terima kasih banyak karena pada kesempatan hari ini adalah kesempatan perdana kita untuk melakukan podcast bersama. Ya. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Bapak Muhammad Zulkifli, Ketua Brigade Muslim Indonesia, yang kita beberapa waktu lalu menyaksikan. Beliau juga sempat viral karena dalam hal ini ormas beliau melaporkan Pasutri, pasangan suami istri yang sempat cukup fenomenal kemarin terkait dengan aksi pemukulan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penindakan PPKM di wilayah Kabupaten Goa. Sebelum kita masuk pada materinya, mungkin kami ingin tahu lebih jauh dan sama-sama pemirsa kita ingin tahu lebih jauh ormas beliau dalam hal ini adalah Brigade Muslim Indonesia. Ini ormas seperti apa sih dan kapan berdirinya dan bergerak di bidang apa saja ini kira-kira? Jadi Ormas Brigade Muslim Indonesia ini itu kita mulai aktifkan itu di sejak 2019. Dulu itu namanya Brigade Pemburu Penista Agama. Tetapi karena melihat kondisi bahwa teman-teman ini bukan cuman wilayah agama aja yang kita harus perhatikan, tetapi kita tidak bisa melupakan jiwa nasionalisme apa teman-teman, sehingga kita menganggap bahwa kita perlu merubah nama. Iya, makanya kita mengganti Brigade Muslim Indonesia. Jadi tujuannya ini selain untuk membela agama, ya juga membela negara. Iya, jadi siapapun yang menghina agama kami, insya Allah kami akan hadapi. Dan siapapun juga yang berusaha merongrong negara ini, walaupun dengan kedok agama, pasti kami hadapi. Baik, terima kasih. Jadi Brigade Muslim Indonesia itu sendiri, dia dalam hal ini sebagai ormas yang siap untuk mendukung agama dan bangsa dan agama. Harus seperti itu. Balance ya. Orang bilang gini, kalau ormas agama bicara agama itu hal yang biasa. Ormas nasional bicara nasionalisme itu juga hal biasa. Yang luar biasa itu kalau orang dari ormas agama dia berbicara nasionalisme atau sebaliknya seperti itu. Dan insya Allah di BMI keduanya ada. Baik, terima kasih. Ini saya panggilnya apa nih? Bang Sul atau Bang Sul aja ya? Iya, Bang Sul. Terkait dengan pelaporan ini, saya dengar ada pelaporan BMI dengan mengatasnamakan BMI ya. Ini laporan ormas di Polres Goa. Mungkin tadi sudah ada panggilan BAP dan sebagainya. Kita ingin tahu lebih jauh ini, kenapa BMI ini melaporkan Pasutri, sedangkan banyak orang menaruh perhatian besar terhadap pasangan suami istri karena dinilai mereka merupakan korban kekerasan ini. Kira-kira seperti apa pembelaan BMI ini? Jadi pertama saya ingin sampaikan, memang tadi saya telah melaksanakan BAP awal untuk pemeriksaan lanjut mengenai laporan kami, laporan tentang dugaan informasi hoaks yang disiarkan, disampaikan melalui live yang diduga memunculkan keonaran. Saya paham bahwa apa yang saya lakukan kemarin memunculkan beberapa kontroversi. Itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus saya sampaikan di sini kepada masyarakat Indonesia bahwa ketika kita berbicara keadilan hukum, maka harusnya kita melihat peristiwa ini secara menyeluruh. Bukan hanya satu sisi. Ketika misalkan Pak Satpol PP melakukan tindak pidana dugaan kekerasan, kami juga tidak sepakat dengan itu. Bahkan kami secara tegas menyampaikan kepada pihak aparat bahwa apa yang dilakukan Satpol PP ini harus diproses
dan dikawal hingga ke pengadilan. Tetapi bukan berarti bahwa kami melupakan dugaan tindak pidana-pidana yang lain yang juga membuat kegaduhan dan saya anggap jauh lebih berbahaya. Karena apa? Informasi yang disiarkan melalui live disampaikan kepada masyarakat, informasi bohong yang bisa membuat suasana, membuat orang mungkin merasa semakin jengkel, itu bisa memprovokasi orang untuk memunculkan pidana baru. Ini yang harus kita pahami. Dan karena kondisi saat itu saya melihat kondisi sangat gaduh, maka kami dari BMI mengambil langkah ingin berusaha menghentikan kegaduhan itu. Bagaimana caranya? Kami harus membuktikan bahwa memang apa yang disampaikan kepada netizen itu adalah sebuah kebohongan. Ya, sebuah kebohongan. Yang apalah orang bilang, kalau menurut saya gini bang, gini deh. Pada saat kejadian itu, ya, saya melihat bahwa kalau misalkan Pak Sutri ini berbohong, misalkan ya, berbohong untuk menyelamatkan istrinya, saya sangat sepakat. Sepakat sekali dan harus seperti itu. Ketika saya di posisi dia, saya juga akan lakukan itu. Tetapi ini kan kita harus legowo. Setelah kondisi aman apa semua, harus kita berbicara bahwa sebenarnya saya tidak seperti itu. Tetapi karena ada kondisi yang darurat, sehingga saya harus lakukan itu. Celakanya sekarang adalah, sampai hari ini, pasangan Pak Sutri itu menganggap bahwa apa yang disampaikan pada saat itu adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Soal kehamilan itu? Betul. Saya pada dasarnya dari awal sangat curiga bahwa memang ini adalah sebuah kebohongan. Tetapi saya tidak bisa melakukan tindakan pelaporan atau berbicara langsung ke netizen bahwa ini bohong. Toh, saya sudah curiga. Kenapa? Pertama, dalam siaran live yang disampaikan, itu saudara Ivan menyampaikan bahwa istrinya dalam keadaan hamil, bahkan pecah ketuban. Itu juga disampaikan oleh Ibu Amriana. Kalau orang yang namanya sudah bulannya untuk melahirkan, anggap 9 bulan, dan mengalami pecah ketuban, tidak mungkin dia dalam keadaan seperti itu bisa santai, masih marah, keluar keliling berjalan-jalan, ya kan? Iya. Sementara pecah ketuban, itu pertama. Kedua, kalau dia di posisi pecah ketuban, tidak mungkin rumah sakit mengizinkan dia untuk ke kantor polisi. Karena apa? Seorang yang sudah bulannya harus melahirkan pecah ketuban, maka harus segera diusahakan proses kelahirannya. Apakah dia harus melalui proses normal atau proses sesar? Sesar. Iya toh? Dari situ. Nah, alibi kami, kecurigaan kami ini semakin kuat karena pada tanggal 15 melalui Detik, media online Detik, itu sudah ada pernyataan pihak rumah sakit, dan kita juga sudah dengar ya dari rumah sakit bahwa hasil plano tes dari Ibu Amriana ini tidak menampakkan tanda-tanda kehamilan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ditambah lagi statementnya dia sudah jelas bahwa hasil kehamilannya ini tidak bisa dideteksi oleh medis. Iya, medis. Disampaikan bahwa ini tidak bisa dijangkau oleh pemikiran dan logika. Itu membuat kami semakin ini. Dan puncak final pengakuan itu dimunculkan ketika suaminya, dalam hari ini Nur Halim ya, yang dipanggil Ivan Van Houten, melalui akun Ivan Van Houtennya, dia secara terbuka menyampaikan kepada netizen bahwa akhirnya istrinya bersedia untuk di USG, dan hasilnya bahwa kandungannya dalam keadaan kosong. Yang saya sesalkan adalah mengapa masih menyampaikan ke masyarakat bahwa saya tahu bahwa istri saya hamil. Ini yang tidak bagus. Jadi saya menganggap ini bukan lagi bohong yang didramatisir, tetapi berusaha mempertahankan sebuah kebohongan yang tujuannya mungkin saja untuk semakin menyudutkan pihak Satpol PP, dan tujuannya sudah jelas. Kalau informasi bohong ya, memunculkan kegaduhan, itu sudah pasti terjadi. Karena apa? Orang terprovokasi dengan bahasa itu. Siapa yang tidak jengkel? Dipukul saja jengkel, apalagi kalau bahasa hamil hingga pecah ketuban. Ini kan luar biasa biadab ini. Jadi kita semua ini korban dong. Kita memunculkan, kita lihat muncullah video
video yang menentang Pak Satpol PP untuk berduel karena ada bahasa seperti itu. Muncullah meme-meme mengedit wajahnya Pak Satpol PP, mengatakan inilah orang memukul ibu hamil, jagoan apa semua. Tapi ada satu hal Bang Sul, ini sebelum kita jauh membahas persoalan ini, ada satu hal, yaitu apakah di pihak BMI sendiri memiliki satu data valid bahwa istri dari Ivan ini, yaitu Riana, ini memang tidak hamil dari kalau kita berbicara data valid, kalau kita berbicara medis, itu wilayah kepolisian. Wilayah kepolisian. Tetapi harus dipahami bahwa ada yang namanya petunjuk awal. Karena pihak rumah sakit juga menyampaikan lewat media. Betul. Bahwa memang hasil planonya itu negatif. Kedua, yang paling kuat ini adalah ada pengakuan sendiri dari pihak Pak Sutri ini bahwa memang hasil USG itu dalam keadaan kosong. Dan itu diperkuat lagi lewat jumpa pers oleh pihak pengacara dan korban bahwa memang hasilnya kosong. Cuman maksud saya, ini kan hanya membuat keadaan semakin heboh ketika Anda masih membiarkan orang-orang seperti ini berbicara bahwa ini masih dalam keadaan hamil. Tapi Sandrola apalah ada kejadian seperti ini. Jangan patahkan fakta ilmiah, bukti fakta ilmiah itu dengan hal-hal yang gaib. Tidak bisa seperti itu. Tapi kemarin sempat kita baca di media juga, ada keterangan pers yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Kalau kita tidak salah itu, bahwa memang kliennya ini terpaksa berbohong, dan ini dibenarkan dalam pasal 49 KUH Pidana. Inilah yang ini gimana aneh. Inilah yang aneh. Saya tidak tahu apakah pengacara ini betul-betul memaknai bahasa yang disampaikan orang ini, ataukah justru bahasanya sendiri. Tapi satu hal bahwa memang sampai detik ini pihak Ivan Riana memang masih mempertahankan. Iya, makanya saya yang aneh adalah pengacara. Kalau betul ya, tapi ini kita harus klarifikasi. Persoalannya adalah karena membuat kegaduhan. Iya, saya menganggap hasil dari statement beliau, pernyataan beliau yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui live dan ditonton ribuan orang, semua orang terpicu, siapa tidak marah. Yang saya sesalkan adalah apa yang kau sampaikan ini adalah sebuah dusta. Tapi satu halnya begini, Bang Sul, ketika dalam penyampaian itu, atau katakanlah ia berbohong, misal ini contoh saja, katakanlah dia berbohong, apakah dengan kebohongan ini kemudian yang disampaikan tadi bahwa membuat kegaduhan di ormas Bang Sul sendiri, apakah merasakan sesuatu yang memang ada kegaduhan di sana atau gimana? Sehingga pihaknya Bang Sul makanya saya bilang tadi, kalau dia berbicara dia bohong untuk kepentingan itu, semua orang paham. Semua orang paham ya. Semua orang paham. Tetapi ketika dia menyampaikan bahwa memang itu adalah sebuah kebenaran, walaupun pada faktanya sebuah kebohongan, inilah yang membuat keadaan semakin heboh. Kenapa? Dampak secara publik ya, muncullah demo. Kita lihat di Makassar yang kantor Satpol PP itu dilempar oleh oknum yang tak dikenal. Itu pasca kejadian ini. Belum lagi ada keributan di rumah sakit, hanya persoalan dianggap intimidasi. Padahal kita harus paham, dokter ini, pihak medis ini pasti berusaha menyelamatkan janin dan ibunya. Kenapa? Betul. Ini kan informasi pecah ketuban. Sudah saatnya untuk lahir. Masuk dalam keadaan seperti itu di rumah sakit, maka yang harus dilakukan ke pihak rumah sakit adalah segera mengambil tindakan, memeriksa sesuai aturan rumah sakit. Aturan rumah sakit. Jangan sampai bahasa yang muncul itu adalah bahasa kekecewaan saja, karena seakan-akan dianggap menghalangi pemeriksaan. Mungkin seperti itu. Nah, terlepas dari persoalan ini, saya ingin mengajak kepada masyarakat berpikir jernih, berbicara keadilan hukum, maka tidak ada bedanya antara Pak Sutri dengan Satpol PP. Kalau mereka bilang tidak mempermasalahkan kehamilan, yang dia permasalahkan adalah pemukulan, wajar. Karena yang tidak mungkin dia mau ngangkat masalah kehamilan, itu justru merugikan dia. Merugikan pihak? Iya. Yang bisa angkat itu adalah orang lain, apakah pihak Satpol PP atau masyarakat. Iya. Kan seperti itu. Jadi maksud saya, jangan ada bahasa tidak dipermasalahkan persoalan kehamilannya, tapi persoalan
pemukulannya aja. Wah, enggak bisa. Kita berbicara keadilan hukum, you enggak mungkin mau bahas itu. Karena akan merepotkan kamu. Betul. Iya tuh. Dan ini merupakan celah hukum yang bisa siapa saja masuk ke dalam bisa. masalah ini. Kenapa? Karena ini disampaikan ke masyarakat Secara publik. Iya. Jadi masyarakat bisa menilai, wah kita diprovokasi nih ternyata. Muncullah kebencian antara satu dengan lain, muncullah bulian di mana-mana. Kemudian terhadap Satpol PP. Iya, Satpol PP bahkan institusi kan. Bahkan institusi. Sudah sampai ke situ. Jadi malah saya melihat sepertinya ada usaha ada usaha dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan institusi ini dalam melaksanakan tugas penerapan PPKM, karena kita tahu bahwa Satpol PP adalah garda terdepan. Seperti itu. Nah, pemirsa yang budiman, memang sebelum kita melakukan podcast ini, pihak BD Casting telah mengundang juga pihak kuasa hukum dari Ivan Riana. Namun ada sesuatu dan lain hal, mereka tidak bersedia untuk hadir di tempat ini untuk juga menyampaikan alasan-alasan terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Brigade Muslim Indonesia. Dengan dugaan informasi hoax yang disebarkan. betul. Nah, juga kita mendapatkan informasi bahwa tadi sudah di BAP ada 2 saksi yang dibawa oleh BMI, oleh ormas ini untuk diperiksa. Ini saksi awal. Berarti baru 1 kali pemeriksaan awal ini ya. Nah, kita ingin tahu sejauh mana pemeriksaan tadi dan seperti apa prosesnya, sudah sampai di mana? Ya, jadi tadi pemeriksaan itu adalah sambil minum juga bisa. Ya, boleh. Jadi tadi itu hanya sebuah pemeriksaan awal tentang sekitar kejadian itu, kemudian bagaimana caranya menyampaikan, metode apa yang digunakan untuk menyiarkan, kemudian siapa yang menyiarkan, kemudian apa dampaknya, baru sebatas itu. Jadi ini kan masih lidik. Ya, masih lidik. Jadi nanti dari ini akan ada lagi mungkin saksi lain yang dipanggil, mungkin pihak mereka. Setelah itu akan dilakukan gelar untuk menentukan apakah naik ke tingkat penyidikan selanjutnya persoalan ini. Tetapi ini kan banyak tanggapan yang muncul. Betul. Saya melihat ada tanggapan dari Rumah Pancasila mengenai ini, ada teman-teman lain. Tetapi saya menganggap bahwa itu sudah hak mereka, hak untuk berpendapat. Cuman saya melihatnya ada kesan bahwa kita ingin melupakan keadilan hukum itu. Betul. Saya katakan bahwa cukup di sini saja, yang lain tidak boleh. Kalau menurut saya sebagai warga yang paham hukum, mengetahui keadilan hukum, maka biarkan semua orang yang menganggap ada dugaan pidana, biarkan dia melaporkan. Nanti polisi yang memilah apakah ini bisa memenuhi unsur pidana atau tidak. Ya kan? Seperti muncul anggapan bahwa ini bahasa ini muncul bohong ini untuk keselamatan, itu kan sempat muncul tuh. Pandangan dari luar, tapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Pak Sutri ini tidak pernah mengakui bahwa itu bohong. Ini yang dia pahami. Kalau dia pahami seperti itu, dia akan paham bahwa yang dilakukan Pak Sutri ini adalah bukan saja berbohong, bukan cuma sengaja berbohong, tetapi mempertahankan kebohongan itu. Mempertahankan kebohongan. Iya. Andai kata saya bisa berdialog langsung dengan orang di Rumah Pancasila, beberapa teman lain, ayo kita duduk, kita bahas ini, apakah betul dia berbahasa pada saat itu? Apakah dia berbohong untuk menyelamatkan istrinya? Silakan. Sementara pernyataan-pernyataannya jelas bahwa saya tidak pernah mengatakan istri saya tidak hamil. Sampai detik ini pun. Kita bisa lihat di FB-nya semua. Itu. Ini ada pernyataan masyarakat, netizen yang bisa kita baca juga di sosial media. Ini yang mungkin bisa kami klarifikasikan langsung di pihak ormas ini. Ini ada pernyataan yang sempat kami baca adalah, apakah ada hubungan kekeluargaan ini dengan Satpol PP ini dari ormas ini. Jangan sampai ada hubungan kekeluargaan sehingga ini memunculkan persepsi lain. Adam sama-sama Muslim. Jadi ini perlu teman-teman tahu. Betul. Saya tidak kenal ini Pak Sutri. Saya tidak kenal ini Satpol PP. Murni ini adalah persoalan keadilan hukum dan nurani saya. Saya melihat begini. Pak Satpol PP ini sudah sangat berusaha legowo. Satu, dia sudah siap menjalani proses hukum. Dia tersangka, ditahan.
dia terima hukumannya dicopot dari posisinya. Bahkan dia secara dengan tegas meminta maaf sampai beberapa kali. Ya toh? Beda dengan ya terserah ini ya. Artinya setelah kau mendapatkan hasil USG itu, ya kan? Karena ini bahasanya sendiri. Betul. Bahwa tidak kandungannya dalam keadaan kosong. Harusnya minta maaf dong. Legowo saja, bukan justru mempertahankan kebohongan itu dan tetap ngotot bahwa dia dalam keadaan hamil. Ini kan sebuah kegilaan ini. Kalau menurut saya ini justru membuat orang akan semakin wah, kamu bohongi kita ini. Jika suatu saat nanti, apakah hari ini, besok atau lusa ke depan, beberapa hari ke depan ini, pasangan suami istri ini mengakui, misal kebohongan itu terpaksa disampaikan karena ada kebohongan awal yang mungkin untuk menjaga itu. Saya tidak itu tahu. Seperti apa kira-kira? Saya tidak tahu apakah dia akan lakukan itu. Karena fakta sampai hari ini saya lihat bahwa sepertinya ada usaha untuk bisa lebih maksimal dalam penuntutan hukum terhadap Satpol. Sampai saya melihat pihak pengacara dan korban ini melaporkan lagi Satpol ke Polda itu dengan pasal 351 ayat 2. Saya terkadang berpikir dari sisi apa sampai dia beranggapan itu bisa dilaporkan. Karena apa? 351 ayat 2 itu salah satu unsurnya adalah korban mengalami luka berat yang bisa dianggap menyebabkan kematian. Andai kata ketubannya pecah, itu bisa. Nah, dari itu juga jelas kami sangat curiga dan kami bisa yakinkan bahwa memang ini bohong. Andai kata dia dalam keadaan hamil dan pecah ketuban, maka pasal yang mengenakan dia kemungkinan besar adalah 351 ayat 2. Di Polres juga ini ya? Iya, faktanya kan tidak. Kedua, perlu kita, mungkin pengacara perlu buka pasal 90 KUHP tentang penjelasan mengenai luka berat itu apa. Iya. Ya kan? Yang bisa membuat orang susah sembuh. Itu kan diatur semua di situ. Aktivitasnya terbatasi. Bukan lagi terbatasi, ini cacat, cacat apa semua itu susah sembuh. Iya. Itu kalau seperti yang kita lihat ini, menurut saya tidak bisa. Lagi pula, ini kan sudah dilaporkan oleh Polres Goa. Polres Goa mereka sudah melapor. Korban pasti ditanya ada berapa orang. Ada saudara Ivan, ada istrinya Amriana. Jadi nggak mungkin lagi, nggak ada gunanya lagi dia melapor ke sana. Jadi saya melihat ada usaha mencari-cari celah. Saya tidak tahu apakah ini hanya mencari panggung ataukah ingin tenar atau apa, tetapi saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa ya itu hakmu. Tetapi mari kaji lebih lanjut tentang 351 ayat 2. Ya toh? Karena unsurnya itu dia harus luka berat. Yang ada lukanya luka berat yang dianggap bisa mengancam jiwa. Andai kata pecah ketuban, ya bisa. Apalagi kalau meninggal anak, ya ayat 3 yang kena. Iya. Lebih berat lagi justru. Lebih berat lagi. Kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa tenang. Masyarakat bisa tenang. Menunggu saja hasil dari kerja aparat. Yakin dan percaya aparat ini akan berusaha untuk profesional. Demi keadilan hukum, maka semua tindak pidana yang diduga terjadi pada saat itu wajib diproses. Baik yang dilakukan oleh pihak oknum Satpol PP ataupun diduga dilakukan oleh Pak Sutri ini. Ya. Yakinkah Bang Sul dengan pelaporan ormasnya Bang Sul ini, yakinkah ini dia bisa berjalan, diterima laporannya berjalan hingga ke tingkat lidik sampai kalau berbicara apa yang dilakukan, fakta-fakta yang ada di lapangan, kami yakin dan percaya ini akan memenuhi unsur pidana. Kami yakin, tetapi bukan berarti bahwa kami harus mendahului hasil penjelasan aparat. Semua kita serahkan ke aparat aja, toh nanti kan akan ada saksi yang diambil apa semua toh.